Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, jamaah Masjid Baitul Salam yang semoga selalu jaga lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Hasil maqad bada'na, kita mulai lagi apa yang sudah kita kaji dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Al-Imam Al-Qadhi Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita sekarang masuk pada subbab baru, faslun fi bayani haqiqatid dunya. Subbab terkait penjelasan hakikat dunia, wal madhmumu minha, dan hal-hal yang tercela dari dunia, wal mahmud, dan hal-hal yang terpuji dari dunia. Berarti ada sisi tercelanya, ada sisi terpujinya. Kalau di uraian kemarin kita melihat bahwa seolah-olah dunia itu benar-benar serem. Barang siapa yang memilikinya seolah-olah dia akan sengsara dunia akhirat. Nah, kenapa Ibnu Qudamah menggambarkan seserem itu? Mungkin karena beliau melihat umumnya orang itu cinta dunia dengan cara yang berlebihan. Maka obat terapinya dengan mendatangkan sesuatu yang sangat berlawanan. Nah, kalau di subbab ini nanti kita akan melihat bahwa kita hanya perlu bijak. Maka beliau tidak ini langsung dibahas di awal, tapi dibahas di akhir. Nah, biar paling tidak hal-hal yang mengakar, yang memahami dunia dengan salah itu hilang dulu, baru dipahamkan dengan cara yang benar. Makanya model pendidikan sekarang itu model pendidikan sekarang itu kita sering dengar untuk awal-awalnya at-tasfiyah atau pembersihan, pengosongan. Padahal kan aslinya otak ini kan dia memang kosong. Nah, mungkin karena banyaknya racun-racun yang menghinggapi para pelajar, pemahaman salah, cara hidup salah dan sebagainya, maka perlu dikosongin dulu, terus kemudian diisi hal-hal yang baik. Nah, maka sekarang ini banyak anak-anak yang perangainya jauh dari fitrah penciptaan mereka, maka perlu dikosongin dulu, baru diisi. Nah, mungkin juga beliau seperti itu. Kecintaan dunia ini seolah-olah dihilangkan dulu, baru diisi ulang dengan cara yang lebih tepat. Nah, beliau mengatakan qad sami'a khalqun katsirun tamad dunya mutlaqah. Betapa banyak orang-orang yang mendengar terkait celaan dunia secara mutlak. Nah, dan ini kadang orang-orang yang zuhud berlebihan, yang berlebihannya. Zuhud itu bagus, kalau berlebihan jadi buruk. Itu mencela dunia secara mutlak. Fa'taqadu anna al-isyarata ila hadhihi al-mawjudati allati khuliqat lil manafi' fa'aradu amma yuslihun min al-mata'im wal masyarib. Jadi mereka meyakini bahwa isyarat maksudnya adalah hal-hal yang Allah isyaratkan di Al-Quran maupun Rasulnya di hadis-hadisnya terkait keberadaan dunia, yang mana dunia ini diciptakan untuk manfaat-manfaat. Terus mereka berpaling terhadap hal-hal yang mana
dunia itu ada maslahat untuk mereka. Yang maslahat itu untuk mereka malah mereka berpaling, yaitu berupa makanan maupun minuman yang mana sebenarnya ada masalahnya. Tapi melihat ayat-ayat hadis Nabi seolah-olah itu mencela dunia secara mutlak, seolah-olah mereka berpaling. Jadi sampai menghindari makan makanan yang enak, minuman-minuman yang enak, terus mereka hindari itu semua. Nah ini nanti akan dijelaskan bahwa itu salah juga. Waqad wada'allahu fi ittiba'i tawqanan nafsi ila ma yuslihuha. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menciptakan secara lahir, secara tabiat dibenamkan dalam hati kita. Apa itu? Yaitu jiwa kita itu menjaga diri kita. Fitrahnya sudah seperti itu, menjaga dirinya terhadap hal-hal yang memang baik untuk raga tersebut, jiwa raga tersebut. Misalnya, makanya kadang kita ini ketika butuh cairan, maka tiba-tiba badan kita itu aus. Ketika kita butuh asupan makanan, badan kita tiba-tiba lapar. Memang sudah Allah bikin gitu. Maka jiwa itu akan menjaga raga ini. Fakullama taqat mana'uha. Tapi orang-orang yang zuhud berlebihan ini, ketika jiwa itu pengen menjaganya, makan yang enak, mungkin butuh gizi ya, daging, atau sayuran, atau mungkin minum jus, dan sebagainya. Ini orang-orang ini mana mencegahnya? Jangan, cukup makan nasi aja misalnya. Atau minum air putih udah nggak usah dilebih-lebihkan. Ini malah mencegahnya. Sampai dihancurkan roh pengen menikmati hal-hal itu sampai dihancurkan. Dan ini mohon maaf sifatnya orang-orang, sifatnya orang-orang Khawarij. Jadi ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mendatangi mereka untuk mendakwahi mereka agar kembali lagi ke Islam, dan Ibnu Abbas ini memakai baju yang megah sekali, yang mewah. Terus mereka mengingkari. Ya benar amir Rasulullah, wahai putra dari paman Rasulullah, ini kamu pakai baju semegah ini untuk kenapa ini kok kayak gini? Terus kemudian Ibnu Abbas membaca sebuah potongan ayat, qul man harrama zinatallahi allati ukhrijat lil ibadi. Katakanlah wahai Muhammad, siapa sih yang mengatakan terkait perhiasan-perhiasan Allah, hal-hal yang bagus di dunia ini yang memang Allah keluarkan, Allah ciptakan untuk hamba-hambanya, nggak apa-apa. Jadi kalau memang mohon maaf kita punya uang banyak miliaran itu misalnya beli baju yang harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta, nggak apa-apa. Karena memang itu Allah ciptakan untuk hamba-hambanya. Yang penting tidak israf, tidak berlebihan. Orang-orang yang bersikap seperti ini, jika jiwanya pengen makan enak tiba-tiba dicegah, dan makan nasi aja pakai garam misalnya, dzannan minhum anna hadza huwa zuhdu al-murad. Mereka mengira bahwa zuhud yang diperintahkan oleh syariat yang seperti ini, padahal bukan seperti itu. Sebenarnya pengertian zuhud menurut banyak ulama, banyak versi, tapi versi yang sederhana yang tak pilih itu adalah yaitu kita menjauhi dari hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang makruh. Hal yang syubhat dan yang makruh. Yang halal hajar, pokoknya kalau halal siap. Tapi kalau yang syubhat makruh kita hindari. Wajahlan bihuquqin nafsi, dan dia tak paham terkait hak dirinya sendiri. Padahal kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang, di antara bunyinya wa inna li badanika alaika haqqa. Sesungguhnya badanmu itu memiliki hak atas dirimu. Jadi kalau memang saatnya dia butuh istirahat. Tapi yang sekarang yang terjadi itu apa nih? Yang terjadi jiwa sekarang itu lembek. Banyak jiwa-jiwa seorang muslim itu lembek. Belum saatnya istirahat. Kerja bakti baru 5 menit udah cemilannya sikat, ngopi dulu, masya Allah. Iya deh. Dulu mohon maaf ya, waktu saya merantau di daerah Jabodetabek sana, mohon maaf kalau dari sana itu kerja bakti, bapak-bapak ngomongnya horor semua. Maksudnya horor itu ngomong laki-laki dewasa gitulah. Kejantanan ngomong tinggi-tinggi, begitu kerja bakti belum ada jamnya istirahat, udah ngopi, udah ini belum dapat apa-apa, masya Allah. Sekarang
Sekarang malah kebalik ya, malah kebalik. Kalau dulu ya, itu sebenarnya diungkapkan dalam pepatah Arab kuno dulu. Idza kanatin nufusu kibara. Kalau jiwa seseorang itu besar, tekadnya besar, angan-angannya tinggi, ta'ibat fi muradihal ajsam, maka badan ini akan lelah untuk mengikuti kemauannya. Masih pengen terus belajar ilmu terus, bekerja terus sampai badan itu lelah. Sekarang kebalikannya, belum lelah udah istirahat. Namun hadza aktsaru al-mutasahhidin. Yang seperti ini tuh orang-orang zuhud di zaman Ibnu Qudamah kayak gitu. Nah, hal yang enak tuh ditinggalin benar-benar. Dan ini salah menurut Ibnu Qudamah. Dan insya Allah menurut para salaf juga salah. Wa inna ma fa'alu dzalika li qillatil ilm. Kalau ada yang melakukan itu, meninggalkan semua kenikmatan dunia, nah mereka kalau melakukan itu, maka bahasa Ibnu Qudamah, ilmunya sedikit. Ini bahasa halus ya. Kalau bahasa kasarnya ya silahkan diungkapkan sendiri. Nah, ngeten Pak ini. Nangis. Nah, wa nahnu nasta'u bil haqq. Kami akan membantahnya, menolaknya dengan yang hak min ghairi muhabah, tanpa mujamalah, tanpa berbasa-basi, tanpa berlebih-lebihan. Ya, kami menolaknya dengan yang hak, yang sepatutnya. Fanaqul, maka kami berkata, mohon maaf Bapak-bapak, kalau ada ulama yang sampai berani ngomong, saya berkata, kami berkata, kayak gitu. Ulama itu kerjanya hanya menukil pendapat ulama sebelumnya, hanya itu terus gitu. Tapi kalau sampai mereka mengungkapkan, saya berkata, kami berkata, itu hal yang penting. Udah nggak goyang lagi. Nah, ini juga perkataan ulama, udah nggak goyang lagi. Nah, padahal ulama itu menghindari, karena kalimat kayak gini, saya berkata, kami berkata, itu ada unsur kayak sombong gitu. Seolah-olah ilmu itu disadarkan kepada dirinya. Tapi kalau kamu udah kayak gini, kita harus tahu tabiat mereka ya. Itu penting sekali, udah nggak ada goyang lagi, nggak ada pendapat A, B, C, D, F, G. Ini pendapatnya cuma A aja. Nah, Allah Ta'ala ya'lam, ketahuilah, pergi sampai kayak gini ya. Anna dunya ibaratun an ayana mawjudatin lil insan. Bahwa dunia itu adalah sebuah gambaran terkait benda-benda yang ada, yang memang Allah ciptakan, Allah adakan lil insan, untuk kita, baik yang ada di bumi, maksudnya yang di laut, di daratan, semua Allah ciptakan untuk kita. Titik. Makanya dari kaidah yang seperti ini, segala yang ada di dunia ini hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal, nggak apa dinikmatin aja. Nah, sampai ada dalil yang mengatakan itu haram. Fiha haqqun. Di dalam dunia ini memang ada jatah untuk manusia. Kita nikmati. Nah, wahya al-ard. Dia adalah bumi ini. Makanya mohon maaf, sebenarnya semua makanan itu halal. Sampai ada sesuatu yang menyebutkan haram. Ganja, mohon maaf. Kalau nggak mabuk, itu halal, masalahnya halal dia. Kalau nggak memabukkan, ini nggak tahu ya apakah mengkonsumsi ganja itu langsung sama dengan mabuk, ya nggak tahu. Kalau memabukkan, dia punya sifat yang lain, maka jadi hukumnya haram. Wahyal ard, jadi itu adalah bumi ini, kerak bumi. Wama alaiha, dan segala hal yang ada di atas bumi. Di dalam bumi, di atas bumi semua haram. Nah, permata-permata indah itu kan didapatkan dari dalam bumi. Makanya tukang batu akik, maaf ya sini kalau ada tukang batu akik, kalau ada ngubur sampai ratusan meter itu biasanya dia itu tunggu. Nah, nanti tanahnya dibersihin. Kali aja ada batu-batu mulia. Nah, fa innal arda maskanul adam. Dunia ini adalah tempat tinggal anak keturunan Adam. Nah, wa ma 'alaiha malbas. Dan yang di atas permukaan bumi ini adalah pakaian, wa mat'am makanan, wa masyrab minuman, wa mangkah, dan tempat nikah, tempat beranak pinak. Nah, tanpa itu ya nggak bisa. Nah, berarti nggak tercela secara mutlak. Wa kullu dzalika 'ala fardhi rahati badanihi as-sa'iri ila Allah azza wa jalla. Dan semua itu adalah alaf, makanan minuman semuanya. Sebenarnya ini kalimat alaf itu untuk binatang. Ya tapi nggak apa-apa lah. Nah untuk kita juga nggak apa-apa. Nah amli roh agar badan kita itu
tenang, enjoy, istirahat, yang mana badan ini sifatnya sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita bikin nyaman. Nah, nggak boleh kita bikin ada orang menahan minum sampai parah, itu nggak boleh. Menahan buang air buat lomba, wah ini juga tidak boleh. Fa innahu la yabqa illa bihadhil masalih. Karena badan ini nggak mungkin bisa ada, maksudnya bertahan kecuali dengan masalah-masalah ini. Tanpa makan, minum, menikah, rusak nanti badannya. Makanya mohon maaf, para gadis-gadis itu kalau usianya di atas 25, 30 ke atas itu kalau belum menikah biasanya badannya mulai rusak. Tapi kalau menikah biasanya awet muda. Demikian juga laki-laki. Kalau udah saatnya usia menikah nggak menikah, itu biasanya badannya mulai rusak. Nah, tapi kama la tabqa an-naqatu fi tariqil haji illa bima yuslihuha. Jadi nggak enak. Ada pertanyaan mau Insya Allah Allah sudah menyiapkan yang terbaik buat Mas Rizky lah. Pasti saya yakin itu, saya yakin. Nah, sebagaimana bahwa onta itu nggak bakal bisa bagus, nggak bakal bisa bertahan dalam membawa kita untuk perjalanan haji, kecuali kalau kita kasih makan enak, minum yang banyak, makan yang enak, biar dia bisa membawa kita untuk pergi haji. Nah, faman tanawala minha ma yusrihu al wajhi al ma'mur bihi mudah. Jadi kalau orang mengambil bagian dunia yang sekiranya untuk agar dia bisa menjalankan perintah-perintah Allah, maka orang seperti ini itu terpuji. Nah, nggak berlebihan ambil harta secukupnya untuk beli mobil, untuk beli rumah tingkat, untuk beli AC, biar ibadah itu lancar, maka orang seperti itu terpuji, bukan tercela. Nah, wa man akhadha minha fawqal hajah, tapi kalau ngambil dunia berlebihan, pengen punya istana sampai 10 sampai misalnya ya berlebihan. Nah, yang tanifu asyaraha wa ta'afidham, sampai dia menyelimuti bermegah-megahan. Berlebihan sampai hiasan rumah sampai berlebihan lah. Nah, maka yang seperti ini itu dia tercela. Nah, kalau berlebihan, kalau pas nggak apa-apa terpuji. Allah Ta'ala fa innahu laisa lisyarahi fi tanawul dunya wajhun. Berlebih-lebihan dalam mengambil dunia itu enggak bisa dibenarkan. Berlebih-lebihan. Li'annahu yukhriju 'anil nafi ilal adha. Karena dia itu akan mengeluarkan dari yang sebenarnya manfaat sampai sesuatu yang madharat. Nah, bahaya, yang tercela. Wa yushghilu an talabil akhirati, dan itu akan menyibukkan kita dari mencari akhirat. Nah, kalau berlebihan itu pasti. Kata Allah juga gitu, alhaakumut takatsur. Nam fayafutu al-maksud, maka maksud diciptakan dunia itu menjadi hilang. Maksudnya bukan itu dunia itu. Nah, maksudnya itu ya untuk menghantarkan kita mendapatkan keabadian, kenikmatan abadi itu di akhirat kelak. Nah, kalau berlebihan jangan. Wayasiru, kalau maaf ya ulama zaman dulu ini bukan berarti melarang kita untuk kaya ya. Abdurrahman bin Auf kisahnya terlalu banyak. Nah, beliau sangat kaya sekali, dan ini nggak menafikan beliau dari mengingat akhirat. Dan ini selalu ada, setiap zaman itu selalu ada orang yang kaya raya tapi fokusnya tetap akhirat. Dan ada tiba-tiba orang itu yang nggak bisa miskin, itu ada. Berusaha untuk miskin nggak bisa, tetap kaya terus, itu ada. Tapi ada orang juga yang memang tipenya miskin ya, berusaha untuk kaya itu nggak bisa, udah kerja pol-polan 24 jam dan banting tulang itu, pagi kerja, malam kerja, masuk kerja terus tetap gitu aja ada. Nah, kita nyantai aja. Nah, nggak usah pol-polan, nyantai aja. Dulu ada seorang imam era tabi'in namanya Al-Imam Sa'id Al-Laitsi, yang menurut Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat yang disanadkan ke beliau, Al-Laitsi afqahu min Malik. Imam Laitsi itu lebih alim daripada Imam Malik. Udah pol nih.
Ini yang ngomong Imam Syafi'i, bukan ulama sembarangan. Berarti memang alim banget, ulama dari Mesir. Nah, beliau ini yang menafkahi madrasahnya Imam Malik. Jadi madrasah Imam Malik yang membiayai murid-muridnya, beliaunya semuanya Imam Laifi. Imam Laifi ini diriwayatkan bahwa ketika melakukan ekspedisi jualan itu bawa 3 kapal besar. Zaman dulu udah wah, 3 kapal besar berarti udah keluar pulau, mungkin benua. 3 kapal besar ini bagi 3. Satu kapal kayaknya ada di ini deh. Allah Ta'ala di Syiar Alamin Nubala atau di tempat lain. Satu kapal itu untuk barang dagangannya full. Satu kapal ini untuk karyawannya, pegawainya di Jawa di situ. Plus tamu-tamunya. Satu kapal lagi untuk dirinya dan keluarganya. Lihat, keluarganya gak dilupakan. Satu kapal dimewahkan, keluarganya dimewahkan. Jadi saya kadang gimana ya, ada orang tuh royal sama teman-temannya, tapi sama keluarganya diajak prihatin. Nggak benar juga, keluarganya diajak nyaman juga. Nah ini itu menurut sebuah riwayat Imam Al-Laifi itu tidak pernah mengeluarkan zakat. Bayangkan orang sekaya gini tidak pernah mengeluarkan zakat. Maka orang menyelidiki, kok bisa tidak pernah bayar zakat? Ternyata hartanya itu nggak pernah satu nisab bertahan selama setahun. Ini kan luar biasa Pak, infaknya Masya Allah, tapi nggak bisa miskin. Balik lagi, malah Allah tambah lagi, keluar lagi, balik lagi, nggak bisa miskin. Ya mudah-mudahan untuk antum semua termasuk yang Allah takdirkan nggak bisa miskin. Masya Allah, Anda senang dengan aminnya. Oh no. Siap. Ini posisinya. Beda masih. Saya habiskan 2 baris ini ya. Wa yaruddulah alma. Naam. Wa yasiru bi mathabati man aqbala ya'rifu annaqah. Ini seperti perumpamaan orang yang harusnya dia itu fokus pada ontanya. Wa yaruddu, maksud dikasih makan. Wa yaruddulah alma. Terus dikasih minum yang cukup. Ternyata orang kayak gini wa yughayyiru 'alaiha alam siap, dia malah diganti. Oh enggak, malah didadanin pakai baju yang bagus. Ini orang nggak benar ya. Ontanya didadanin pakai baju bagus, yang harusnya dikasih makan dan minum. Dikasih pakai baju yang bagus yang mengundang mata. Wayan sa'an narif kota sarah. Padahal apa ya, rasa sayang kepada onta itu ya harusnya sudah berjalan, kasih makan, kasih minum gitu. Fa innahu yabqa fil badiyah, padahal dia itu tinggal di bagian itu di padang pasir. Nah, di tanah lapang. Bisa diartikan padang pasir, bisa diartikan tanah lapang. Maka sebagai apa? Farisatan, sebagai sasaran empuk atau apa ya, binatang buruan lah. Lisibai, untuk binatang buas, buang wanaqatuhu, yaitu dia dan ontanya. Nah, jadi mengundang, karena mengundang ini sasaran empuk untuk binatang buas. Nggak tahu perumpamannya masuk atau enggak, saya berusaha untuk mencerna kok susah ya. Nah, jadi perumpamaan orang yang sibuk memperkaya dunia itu malah jadi sasaran empuk. Allah Ta'ala apa sasaran dari manusia atau bagaimana, Allah Ta'ala alam. Intinya yang pas-pas aja. Nah, jangan berlebih. Kalau memang butuhnya kaya ya nah nggak apa-apa, insya Allah. Para salaf dulu juga banyak yang kaya. Nah, kurang lebih itu Bapak yang bisa saya bacakan untuk hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjut lagi terkait masalah dunia. Setelah itu mudah-mudahan segera pindah. Nah, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan gimana?
Dure lah. Nek kleru jam ora apa-apa. Kleru jam. Nggak mau gitu. Bisa dulu.